Ya mau gimana lagi ya, itu kan keputusan IO. Hanya kan ya kalau emang kayak gitu caranya sebenarnya wah nggak pantas lah. Karena kita sudah main dua sesi itu nggak ada yang protes, nggak ada aturan muncul. Giliran burung udah kerja. Halo bosku, hari ini kita lomba. Bolang. Berangkatnya kemarin modal nekat gitu ya. Jadi kita kemarin modal nekat. Jadi nyampe di tempat lomba, kita itu main hanya 2 season. 2 season dan hasilnya yang didapatkan itu hanya kecewa. Jauh-jauh kita dari kota Palu. Itu perjalanan sekitar kurang lebih 10 jam perjalanan ya, kurang lebih 10 jam perjalanan. Ya Om ya, kemarin ya? Ya? Ya itu kurang lebih. Kalau kita lihat di Google Map itu 9 jam lebih. Ya kalau kita santai ya sekitar 10 jam ya. Kurang lebih 10 jam. Nah, ini kita ada di perjalanan sudah menuju pulang. Tadi kita itu hanya ikut 2 season. Nah, yang bikin kita kecewa itu, hasilnya itu cuma dapat kecewa itu apa? Jadi gini, pertama burung digantang ya, burung pertama digantang, burung belum maksimal kerjanya, ya. Giliran, nah ini burung pakai mika, setengah mika gitu ya, setengah mika. Jadi kan selama ini kalau kita lihat burung-burung di gantangan, nggak usah lah bicara di Palu gitu ya. Jawa ya burung sekelas nasional mainnya itu. Bahkan ada yang full mika, ada yang setengah mika gitu ya, banyak kan. Kalau pemain lobet pasti paham, pasti tahu gimana sih sebenarnya lomba burung lobet gitu. Jadi kemarin, tadi ini tanggal 25 Oktober Om ya? Siap. Oktober 2020. Jadi kita main di luar Palu. Cuman kan kita nggak mau sebut namanya itu di mana, daerahnya nggak enak. Nanti terlalu menjolok gitu ya. Yang jelas kita pulang dengan kecewa. Kita tadi main hanya 2 season saja. Ya termasuk ya kita main 2 season saja. Yang lucunya dia pertama main burung belum maksimal, nggak ada yang protes. Main-mainnya ya aman-aman. Main kedua burung mulai jalan ya. Setelah main kedua, dia mulai kerja. Di situ turun, maka kelas selesai murai kelas keberapa gitu, setelah murai naik lobot. Ketika lobot mau naik, pas istirahat waktu itu tadi ya. Istirahat sholat. Istirahat sholat ya. Istirahat libur. Jadi yang kelas ketiga lobot mau naik, tiba-tiba panitia ngumumin tidak diperbolehkan menggunakan mika. Kan lucu Om. Itu lucu sekali, bukan lagi aneh, lucu tuh. Karena gini, kalau memang ada aturan, kenapa nggak diumumkan atau di share dari awal di brosurnya gitu Om ya? Sip. Itu kita ini dari Palu jauh-jauh Om. Gitu. Tadi saya dengar katanya ada yang rapat tadi malam, katanya rapat. Ada teman pemain yang bilang sama saya, katanya rapat emang tadi malam, nggak boleh menggunakan ini mika gitu. Sekarang, tapi kenapa sebelumnya nggak di share gitu? Ya, terus terang kita kecewa Om. Karena kita dari Palu ini nggak jauh Om, nggak dekat. Perjalanan ini kita berangkat kemarin itu jam siang, berangkat siang. Kita nyampenya kemarin itu sekitar jam 9 lewat ya, setengah 10 ya? Setengah 10. Nah, tapi nggak ada juga pemberitahuan, di share juga nggak ada. Tapi kalaupun mungkin di pemberitahuan tetap pasti salah. Kalau saya bilang panitia salah. Kenapa nggak share-share dari awal-awal sebelumnya waktu brosur keluar gitu? Dan yang uniknya itu burung sudah 2 kali naik.
pertama nggak ada yang komentar, yang nggak ada yang protes. Tiba-tiba kelas ketiga kita mau naik, sudah ada pemberitahuan tidak diperbolehkan menggunakan mika, kan lucu Om. Nah di situ yang kecewanya kita. Kenapa kalau emang ada aturan seperti itu nggak dari awal? Raja Rakwati. Wah ada ini nih, ada mobil. Nah, sorry ya, tadi ada insiden. Kok ini lo bekas lagi streaming. Nah ya, kan lucu. Kalau memang ada aturan malamnya, kenapa tadi awalnya itu tidak ada yang protes? Panitia nggak melarang. Giliran burung udah mulai kerja, kelas kedua mau naik sesi ketiganya, mulai ada pengumuman. Gitu ya? Mulai ada pengumuman tidak diperbolehkan menggunakan mika. Nah, oke lah. Tadi teman-teman juga ada yang bilang itu bukan mika, hanya kayak kresek gitu. Tapi kan oke lah, termasuk karena ditutup Om ya. Oke, kita maklumi ditutup. Angin lah. Ya, menutupi angin. Karena burung kan Mangap. burung mangap, konsulet gitu kan. Siapa sih yang nggak tahu? Nah, kalau mau tahu ya itu buka di itu yang pernah saya upload sebelumnya itu LB Pulung. Lihat mainnya kayak apa. Nah, yang lucunya itu kenapa nanti pas mau ketiga mulai tidak diperbolehkan. Nah, nggak diperbolehkan main Om. Nah sekarang tadi pendaftaran berapa Om? 150 ya. Nah, itu masa nggak dibolehkan, kan lucu. Jadi ini masukan ya buat teman-teman kicomania, atau buat teman-teman mungkin ya kata kasarnya mungkin baru belajar buat lomba gitu ya. Ini saya sudah mungkin ya minta maaf sudah bicara ya nggak sepantasnya lah. Karena ya mau gimana lagi, terus terang kita kecewa Om. Dari kota Palu itu, waduh perjalanannya sungguh. Nah ini juga teman di belakang dari Lampung. Om gimana perjalanan Om? Capek. Oh, capek ya. Teman itu dari Lampung. Adiknya ini Om Agus. Jadi pasti ya kita kecewa lah ya. Sekarang kalau burung sudah terbiasa dia menggunakan mika ibaratnya, kita mau buka kan lucu gitu. Nah sedangkan selama ini main di Palu itu event-event besar di mana-mana. Kemarin main di Polman ya Om ya. Polewali Mandar itu Om. Aman-aman kok. Berapa kelas Om? 7 kelas. Nggak ada yang protes sama sekali. Nah ya itu makanya tadi itu gimana ya? Apakah mungkin pemain yang protes masukkan ke panitia atau gimana, atau burungnya takut dikalah, atau ada yang mau cari nama takut burungnya dikalah, atau ada yang mau jual burung. Jadi sekarang kita tetap kembalikan panitia juga. Apakah dia memang fokus ke satu orang yang protes ini, atau emang kebijakan panitia? Kalau emang kebijakan panitia, kenapa nggak dari awal gitu? Yang kita kecewa di situ. Jadi teman-teman itu juga ya pasti merasakan lah gimana kalau perjalanan itu kurang lebih 10 jam Om. Itu perjalanan, itu mobil pribadi. Kalau kita pakai mungkin kayak bus atau mobil-mobil lain, waduh nggak tahu berapa jam Om. Perjalanan jauh Om. Dulu teman Surabaya itu Om Bonek pernah lewat sini, masih pernah berangkat ke tempat ini. Dia aja mengeluh. Kita kan intinya kan pertama kan kita mau cari teman, cari saudara. Apa gunanya selalu silaturahmi tanpa batas? Nggak ada gunanya kalau gitu. Jadi makanya buat teman-teman yang mau buat event, ya mungkin teman-teman juga mungkin yang buat event sudah hafal lah, sudah mengerti semuanya. Tapi ini kan untuk pelajaran kita ya, untuk pelajaran kita semua. Jadi kalau mau buat lomba, buat event, aturan yang mau dikeluarkan, ya mungkin teman-teman juga sudah tahu kan, pasti kan setiap ada lomba pasti ada aturan. Kalau memang itu ada aturan yang tidak boleh, kan selalu di-share di bahkan ada sosial media. Apa gunanya grup kicomania kalau gitu ya nggak ada gunanya, cuman posting brosur.
Kan pasti gitu, semua setiap ada postingan pasti ada, kalau emang ada aturan kan selalu di share. Ya buat teman-teman ya yang sering-sering jadi panitia, jadi EO, ya tolong hargailah teman-teman yang dari luar kota gitu. Kalau gini Om, terus terang ya, bukan kita mau menjelekin, pasti teman-teman luar juga tahu gimana sih orang di situ, IO-nya gimana, pasti orang kapok kalau gitu caranya. Walaupun mungkin dia mengeluarkan kata-kata, ya Om minta maaf, nanti kita ulang, tapi kan tidak etis lah kalau seperti itu. Kita ini jauh-jauh dari Palu loh, perjalanan ratusan kilo, belum kita bermalam buat nunggu besok lomba. Tapi ketika kita tempat lomba, malah yang didapatkan seperti itu. Kayak gimana ya? Ya kalau teman-teman mungkin bisa merasakan lah perjalanan yang jauh, gunung, teman-teman bisa lihat perjalanan kita seperti apa. Di tengah gunung, tengah sawit, pokoknya perjalanan ratusan kilo. Jadi ya itu aja buat teman-teman, kalau membuat event tolonglah, kalau ada aturan tolong di share sebelum lomba gitu ya. Kan udah lama di share, sebelumnya bahkan sebulan-bulan itu sudah di share kan di sosial media. Ya setidaknya kan dicantumkanlah dengan dia punya aturannya seperti ini loh, tidak boleh menggunakan mika, tidak boleh menggunakan ya aksesoris sebagiannya lah, yang lain-lain sebagainya gitu. Jadi sekali lagi buat teman-teman IO, kalau memang mau buat aturan tolong ya di share lah dengan brosurnya sekalian, apa gunanya sosial media gitu, supaya teman-teman dari luar kota itu nggak kecewa. Terus terang seperti kami ini kecewa, kita kecewa karena kita jauh-jauh. Nah ke sana burung cuman kentut aja 2 kali udah langsung balik lagi. Itu masih ada 5 sesi lagi sebenarnya, masih ada 5 sesi lagi untuk kelas lobet. Nah kita bawa pulung. Nah, pulung teman-teman tahu sendiri, apalagi kota Palu. Cuma kan tadi juga ada teman-teman juga di sana masih ketinggalan, cuma saya kan gak enak, kita kan berangkat sama-sama, sama Om Agus, sama ini Om Fareza, ini Om Yeli, sama Om Rudi, itu Om Rudi. Jadi lah buat teman-teman, nah ini kita sudah kayaknya ini sudah maghrib nih Om ya. Maghrib. Ya sekitar jam 6. Udah jam 6. Ini kita belum pertengahan ya. Belum pertengahan. Perjalanannya luar biasa emang, ya cukup melelahkan Om. Pokoknya perjalanan kurang lebih 10 jam itu kalau kita pakai mobil pribadi. Jadi buat teman-teman, sekali lagi kalau emang membuat aturan tolong sebelum event dimulai, sebelum lomba dimulai. Nah, jadi kalau teman-teman buat aturan yang seperti itu di share di sosial media, kita nggak bakalan datang Om, karena burung menggunakan mika gitu. Kita nggak bakalan mau berangkat gitu ke tempat lomba ini. Tapi kan ya mau gimana lagi ya, itu kan keputusan IO. Hanya kan ya kalau emang kayak gitu caranya sebenarnya wah nggak pantas lah, karena kita sudah main 1-2 sesi itu nggak ada yang protes, nggak ada aturan muncul. Giliran burung udah kerja keluar aturan di situ, apa nggak nyesek Om? Kuat-kuatnya hatimu pokoknya wes Keselak ngono lah. iya pokoknya keselak lah, gimana Om ya, keselak. Iya. Udahlah ya, ini pelajaran buat kita semua ya, buat teman-teman juga kalau membuat IO tolong, apa gunanya itu silaturahmi tanpa batas. Ayo datang undangan buat para kecemania, tapi di situ aturannya nggak ada. Katanya malam sudah dirapatkan, tapi kenapa 1-2 sesi nggak ada yang nggak diumumkan. Giliran burung udah jalan diumumkan nggak boleh pakai ini, nggak boleh seperti ini.
kayaknya aduh, ya nyesek lah Om. Kita ini jauh-jauh ke sana itu cuman di situ cuman 1-2 jam di lapangan, langsung balik lagi kita. Perjalanan aduh ngeri. Nah ini kita mungkin ini udah jam 6 maghrib. Insya Allah mungkin kita nanti sampai di rumah kurang lebih ya kira-kira jam berapa Om ya? Karena ini belum ada setengah perjalanan. Sekitar jam-jam 10. Lamanya jam 12. Jam-jam 11. Ya itu Kita tengah malam lah. sampai. Kalau kita nyantai. Ya buat teman-teman sekali lagi ya kalau bisa buat aturannya itu dari awal brosur keluar dan di-share supaya teman-teman tahu semua gitu ya. Jadi buat teman-teman kecumannya ya saya juga kalau emang mungkin merasa tersinggung saya minta maaf. Tapi ya inilah yang kita rasakan gitu. Jadi buat teman-teman supaya tahu lah, supaya mengerti apa yang kita rasakan. Pokoknya sukses terus kecumannya, semangat. Gimana Om? Semangat. Aman, semangat lah. Masih Kita banyak. factor Pak. Ya. Kita nggak takut kalah. Walaupun kalah kita tetap rendah hati. Siap. Siap lah. Oke. Oke lah buat teman-teman tetap dibantu ya Mantap. subscribe-nya. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Kita masih di perjalanan menuju pulang. Kalau hasil hari ini Om nggak ada. Nggak ada kosong. Zong. Ibaratnya zong. Karena burung cuman ya itu 2 kali kerja malah diprotes kedua kalinya. Oke, see you next time.